Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kita sama-sama dapat beribadah pada pagi hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya percaya di sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai kita baik dari segi pekerjaan, kesehatan, dan juga apapun yang kita lakukan. Saya percaya dan yakin Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Haleluya. Oke, kita akan sama-sama berdoa. Saya akan bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang disembah Ishak, Abraham, dan Yakub. Terpujilah namamu Tuhan, di atas segala kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan ibadah online kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan worship leader, backup singer, pemuzik, pastor yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan seluruh peralatan yang kami guna pakai pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau bersama dengan kami Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar, sesuai menurut rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh pastor kami pada pagi hari ini. Biarlah firman itu Tuhan menjadi firman yang hidup dalam iman kepercayaan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan kami pasrah kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin juga Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh muda-mudi kami Tuhan, yang sentiasa mengambil bahagian, yang sentiasa bersama dengan kami dalam setiap ibadah kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan, hikmat, kepandaian kepada mereka Tuhan, agar setiap ibadah yang kami lakukan setiap minggu Tuhan akan lebih bersemangat, akan lebih efisien daripada masa ke semasa ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga seluruh pastor kami, reverend kami, pendeta kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Setiap firman yang disampaikan Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau bersama dengan mereka Tuhan. Biarlah firman mereka Tuhan, firman yang mereka sampaikan ya Tuhan, akan menjadi firman yang hidup dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan Tuhan seluruh frontliner yang bekerja siang dan malam. Tuhan, Engkau memberi kekuatan, kesehatan tubuh badan yang baik kepada mereka, agar mereka Tuhan memiliki antibodi yang kuat dalam mereka bekerja. Tuhan Yesus Kristus yang menjaga, memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam setiap pribadi kami. Tuhan, sebentar kami serahkan mimbar ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Kami serahkan semua doa ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, Allah kita, Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita tinggikan dan agungkan Yesus yang mulia. Haleluya. Haleluya.
kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak terima sembah dan pujian kita. Amin. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kita sekali lagi bertemu di dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, dimanapun kita berkumpul, baik kita sendiri bersama dengan keluarga kita, mari kita sama-sama memfokuskan hati kita pada Tuhan. Jadi, kami mengucapkan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru bergabung dengan kita secara online bersama keluarga besar BIM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Dimanapun kita berada, kami sangat bersyukur sebab kita masih mempunyai kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi diminta kepada kita semua untuk mempersiapkan roti dan juga air untuk kita sama-sama melaksanakan perjamuan kudus pada pagi ini. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini, kita akan melihat sedikit daripada firman Tuhan yang akan saya kongsikan dengan kita sebagai dasar daripada pertemuan kita, pertemuan ibadah kita pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita sama-sama melihat di dalam satu petikan firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini merupakan firman Tuhan yang cukup singkat untuk kita renungkan pada hari ini menjadi dasar daripada pertemuan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema yang akan kita kongsi, yang akan saya kongsikan untuk kita pada pagi ini adalah satu di dalam Kristus, sesuai dengan pembacaan kita, di mana kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita masing-masing adalah satu di dalam Kristus dan kitalah anggota-anggotanya. Jadi kehendak Tuhan untuk kita sebagai anak Tuhan adalah untuk terus hidup dalam sebuah persekutuan, yaitu satu di dalam Kristus. Tuhan mahu supaya kita mengerti bahwa dalam kehidupan kita bergereja pada hari ini, dalam kehidupan kita sebagai jemaat pada hari ini, kita adalah satu bahagian, yaitu satu keluarga, satu tubuh di dalam Kristus. Jadi di dalam Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa di dalam Efesus 2:19, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi jemaat Tuhan, ini merupakan firman Tuhan yang kita lihat. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya pada hari ini. Kita merupakan satu keluarga di dalam Allah. Kita merupakan satu tubuh. Semua orang percaya adalah satu tubuh dalam Kristus. Di mana kita merupakan satu roh yang mendiami kita, memenuhi kita, dan memeteraikan orang percaya adalah satu Roh Kudus. Dan juga kita memiliki satu pengharapan, yaitu keselamatan yang abadi, tempat surga bagi orang yang percaya. Selain itu, kita memiliki satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan juga kita memiliki satu iman, satu baptisan, dan kita memiliki satu Allah dan Bapa dari semuanya. Itu yang kita lihat.
yang kita perhatikan pada hari ini. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita tetap satu di dalam tubuh Kristus. Setiap dari kita patut menggunakan setiap karunia, talenta yang ada, yang kita miliki untuk melayani satu dengan yang lain, sehingga kita dapat bersama-sama memberikan pengaruh yang berarti di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kita pada saat ini menghadapi situasi pandemik COVID-19 pada saat ini, kita gunalah talenta kita, kita gunalah pengaruh kita sebagai orang yang percaya untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahwa kita memiliki satu pengharapan, yaitu Kristus Yesus di dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita gunalah karunia untuk kita saling membangun antara satu dengan yang lain. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu satu tubuh di dalam Kristus. Untuk kita menjaga kesatuan, kita harus memiliki sikap, yaitu kita akan belajar daripada tema pada hari ini, yaitu satu tubuh dalam Kristus. Kita belajar 3 tema pada hari ini. Yang pertama adalah saling menghormati. Menghormati artinya menjunjung tinggi orang lain atau menilai lebih orang lain. Sikap menghormati merupakan salah satu kunci keharmonian kita dalam kita bergereja, dalam kita sebagai satu anggota jemaat pada hari ini. Apa dasar orang percaya harus memiliki sikap saling menghormati? Kita melihat karena ianya diberitakan Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan saling memberi hormat. Dan juga karena di dalam pandangan Allah, manusia begitu berharga. Kita begitu berharga di mata Allah. Jadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang. Kita dikehendaki supaya kita menghormati semua orang. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena semua orang dicipta Allah menurut gambarnya. Rendahkanlah hati kita, maka kita akan dihormati. Biarlah hidup kita saling merendahkan diri dan saling menghormati. Karena Kristus yang hormat telah ada. Karena Kristus sendiri sudah ada di dalam diri kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, perkara yang kedua yang akan kita lihat di sini, sikap yang perlu ada dalam diri kita adalah saling memperhatikan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 dan juga 26. Persekutuan yang saling mendukung atau memperhatikan dan menguatkan sangat diperlukan untuk menolong setiap orang yang percaya dalam memperjuangkan iman dalam kehidupannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebagai satu tubuh di dalam Kristus, kita saling menghormati. Yang kuat menolong yang lemah akan menjadi kuat, dan yang kuat akan semakin dikuatkan. Itu yang patut kita terapkan pada hari ini sebagai jemaat bergereja. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik merupakan pegangan kita. Kita saling memperhatikan, saling mendorong. Ketika kasih tidak ada, maka
kita akan sulit untuk dapat saling memperhatikan dan mendorong satu dengan yang lain untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih merupakan dasar dari semua perbuatan kita. Di dalam Filipi, kita melihat Filipi 2, ayat 2 hingga yang keempat. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jemaat Tuhan, ini perkara kedua yang kita belajar pada hari ini. Di dalam kita sebagai jemaat Tuhan, satu tubuh di dalam Kristus, kita saling memperhatikan antara satu dengan yang lain untuk menguatkan kita di kalangan orang-orang yang percaya. Jadi perkara yang ketiga yang akan kita lihat pada hari ini yang menjadi dasar daripada tema kita, yaitu poin yang ketiga adalah sama-sama saling merasakan. Sama-sama saling merasakan di dalam apa yang kita alami, yaitu dapat menjaga perasaan orang lain dan turut merasakannya. Kita jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama dapat merasakan apa yang rekan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, merasakan apa yang mereka rasa, kita juga dapat merasakan. Karena apa? Karena kita satu di dalam Kristus. Jadi karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Kita semua memiliki karunia yang berbeza-beza. Namun karena kita semua adalah bahagian dari satu tubuh, maka jika satu menderita, kita semua ikut menderita. Jika seorang saudara seiman kita mengalami penganiayaan, duka cita atau percobaan, kita juga turut merasakannya dan mengalami apa yang dialami oleh saudara kita. Karena apa? Karena kita merupakan satu keluarga di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita. Jadi jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang yang percaya, kita dapat mendoakan, memberi kata-kata semangat, atau melakukan apa saja yang diperlukan untuk memulihkan keadaan orang-orang yang ada bersama dengan kita. Sebagai orang yang percaya, kita harus selalu memberi dorongan, selalu memberi kata-kata semangat, selalu memberi yang terbaik untuk rakan-rakan kita, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi demikianlah caranya kita pada hari ini sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Hendaklah kita sehati sepikir, hendaklah kita memberi diri kita untuk pelayanan di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini, sebagai kesimpulan, kita akan melihat di dalam Mazmur, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Mari kita datang pada Tuhan. Yalah Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, kami telah belajar pada hari ini mengenai tema satu tubuh di dalam Kristus. Sikap yang perlu ada di dalam diri kami, hendaklah supaya kami saling menghormati, saling memperhatikan, dan juga saling merasakan di dalam kami sebagai satu tubuh, di dalam kami sebagai satu gereja, di mana kami sebagai jemaat di dalam gereja kami Bapa.
Tuhan, apa yang kami belajar pada hari ini, biar kami dapat terapkan ianya dalam kehidupan kami. Dan untuk pelayanan seterusnya, Tuhan akan terus memimpin, memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dan masa seterusnya kami akan terus dengan perjamuan kudus sebapa. Persiapkan diri kami, hati kami untuk kami dapat mengingati akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, masa seterusnya selepas ini kita akan terus dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus dimanapun kita berada, keluarga yang ada di rumah, kita yang dimana-mana pun kita berada pada hari ini, mari kita memfokuskan diri kita pada perjamuan ini. Mari kita memberikan fokus kita pada Tuhan. Jadi, mari kita melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga yang ke-30. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 30. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada hari ini Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita erti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Pada hari ini, dimanapun kita berada, semua orang yang hadir, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan untuk mengambil perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja ini tanpa persediaan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita semua mengangkat roti kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat minuman kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, kami telah mengadakan perjamuan kudus pada hari ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, biar melalui perjamuan kudus ini Bapa, kami diperbaharui, kami akan dikuatkan, karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kami, dan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Bahkan dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan akan terus memberkati, menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, yang telah memperbaharui kami, yang telah mempersatukan kami di dalam Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah jemaat-Mu yang ada di BIM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Usai